Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kami tentang sejarah perjalanan korupsi di Indonesia. Nah, adapun poin yang pertama yaitu tentang era sebelum Indonesia merdeka. Sejarah sebelum Indonesia merdeka sudah diawali oleh warnai budaya tradisi korupsi yang tiada henti karena didorong oleh motif kekuasaan, kekayaan, dan wanita. Nah, kita dapat menyimak bagaimana tradisi korupsi berjalin berkelin dan perebutan kekuasaan di Kerajaan Singhasari sampai 7 turunan saling membalas dendam tersebut dan berebut kekuasaan. Umumnya, para sejarawan Indonesia belum mengkaji sebab ekonomi mengapa mereka saling berebut kekuasaan. Secara politik memang telah lebih luas dibahas, namun motif ekonomi memperkaya pribadi dan keluarga di antara kaum bangsawan belum nampak di permukaan wajah sejarah Indonesia. Nah, sebenarnya kehancuran kerajaan besar seperti Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram adalah karena perilaku korup dari berbagai besar para bangsawan. Benar bahwa penyebab pecah dan lemahnya Mataram lebih dikenal sebagai faktor intervensi dari luar, yaitu campur tangan VOC di lingkungan kerajaan Mataram. Namun, apakah sudah adanya meneliti bahwa penyebab utama mudahnya bangsa asing seperti Belanda mampu menjajah Indonesia sekitar 350 tahun lamanya? Lebih karena perilaku elit bangsawan yang korup, lebih suka memperkaya pribadi dan keluarga, kurang mengutamakan aspek pendidikan moral, kurang memperhatikan charter building, mengabaikan hukum, apalagi demokrasi, terlebih lagi sebagian besar penduduk di Nusantara tergolong miskin, mudah dihasut, diprovokasi, atau mudah termakan isu, dan yang lebih parah mudah diadu domba. Nah, Belanda memahami betul akar budaya korup yang tumbuh subur pada bangsa Indonesia melalui politik divide et impera. Mereka dengan mudah menaklukkan Nusantara. Namun, bagaimana juga sejarah Nusantara dengan adanya intervensi dan potensi Barat? Rupanya tidak jauh lebih parah dan penuh tindak kecurangan, perebutan kekuasaan yang tiada berakhir, serta berintegrasi seperti sekarang. Nah, gejala korupsi dan penyimpangan kekuasaan pada waktu itu masih didominasi oleh kalangan bangsawan, sultan, dan raja, sedangkan rakyat kecil nyaris belum mengenal atau belum memahaminya. Nah, perilaku korup bukan hanya didominasi oleh masyarakat Nusantara saja. Rupanya orang-orang Portugis, Spanyol, dan Belanda pun gemar mengkorup harta korupsinya. Institusi atau pemerintahan. Nah, kita pun tahu kalau penyebab hancur dan runtuhnya VOC juga karena korupsi. Lebih dari 200 orang pengumpul Differenti dan Kontinenten di Batavia kedapatan korup dan dipulangkan ke negara Belanda. Dalam buku History of Java karya Thomas Stanford Raffles, beliau sebagai jenderal Inggris yang memerintah Pulau Jawa pada tahun 1811 sampai dengan 1916. Terbit
pertama tahun 1816 mendapat sambutan yang luar biasa, baik di kalangan bangsawan lokal atau pribumi, Jawa maupun bangsa Barat. Buku tersebut sangat luas, memaparkan aspek budaya meliputi situasi geografi, nama-nama daerah, pelabuhan, gunung, sungai, danau, iklim, kandungan mineral, flora dan fauna, karakter dan komposisi penduduk, pengaruh budaya asing, dan lain-lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Hal menarik dalam buku yang telah dijelaskan di atas ialah adanya penduduk Jawa yang digambarkan sebagai orang-orang yang pasrah. Artinya pasrah terhadap keadaan yang dihadapi oleh mereka. Hal ini juga terdapat hal yang menarik dalam kekuasaan yang terjadi, adanya bangsawan yang gemar menumpuk harta, memelihara sanak atau abdi dalam, yang pada umumnya abdi dalam itu suka mendapat atau mencari perhatian majikannya. Dalam kalangan elit kerajaan, raja lebih suka disanjung, dihormati, dihargai, dan tidak suka menerima kritik dan saran. Kritik dan saran yang disampaikan di muka umum lebih dipandang sebagai tantangan atau perlawanan terhadap kekuasaan. Oleh karena itu, budaya kekuasaan di Nusantara, khususnya di Jawa, cenderung otoriter. Dalam aspek ekonomi, raja dan lingkaran kaum bangsawan mendominasi sumber-sumber ekonomi yang ada di masyarakat. Masyarakat pada umumnya dibiarkan untuk miskin, tertindas, tunduk, dan harus menurut apa yang dikatakan oleh para raja dan bangsawan. Budaya yang sangat tertutup dan penuh ketertindasan terhadap rakyat bawah, dan juga ada budaya korupsi yang mana tidak jarang abdi dalam juga melakukan korupsi, seperti mengambil upeti atau pajak dari rakyat yang diserahkan terhadap Demang atau yang bisa dikatakan kita sebagai lurah. Selanjutnya oleh lurah tersebut akan diserahkan kepada Temanggung. Abdi dalam di Temanggung setingkat kabupaten atau provinsi juga mengkorupsi atau mengambil hasil lebih dari upeti yang diwajib oleh rakyat. Alasan mereka untuk mengkorupsi karena satuan hitung belum ada yang standar. Di samping rincian barang-barang yang pantas dikenai pajak juga masih kabur. Seperti contoh, upeti dikenakannya untuk hasil-hasil panen seperti pada tanaman kelapa, padi, dan kopi. Namun, ukuran dan standar dari upeti dari beberapa daerah juga berbeda-beda dalam satuan volume tersebut. Kebiasaan mengambil upeti dari rakyat kecil dilakukan oleh Raja Jawa ditiru oleh bangsawan-bangsawan Belanda yang menguasai Nusantara pada tahun 1800 sampai 1942, dan juga pada zaman Inggris 1811 sampai 1816. Akibat kebijakan itu, banyak terjadi perlawanan rakyat terhadap Belanda. Misalnya, perlawanan di Ponorogo pada tahun 1825 hingga 1830, perlawanan kerajaan Imam Bonjol pada tahun 1821 hingga 1833, juga perlawanan Aceh pada tahun 1703 sampai 1904. Namun yang menyedihkan lagi, korupsi ini dilakukan oleh pribumi, walaupun tujuan utamanya adalah membudidayakan tanaman yang produktif di masyarakat. Ada beberapa peraturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Yang pertama itu penduduk diwajibkan menanam
1/5 dari tanah milik mereka dengan tanaman yang laku dijual di pasar internasional seperti tanaman kopi, tembakau, cengkeh, kina, tebu, dan boleh juga padi. Bukan seperti sebelumnya yang lebih suka ditanam oleh penduduk yaitu pete, jengkol, sayur-sayuran, padi, dan lainnya. Namun kriterianya ada yang dipaksakan oleh Belanda item, yaitu menjadi 2/5 atau 4/5, dan ada yang seluruh lahan wajib ditanami oleh mereka dengan kriteria yang telah ditentukan oleh Belanda. Yang kedua, peraturannya tersebut, tanah yang ditanami tersebut 1/5 tidak dipungut pajak. Namun pada praktiknya penduduk tetap diwajibkan membayar pajak meskipun dikorupsi oleh mereka. Yang ketiga ialah penduduk tidak mempunyai tanah diwajibkan bekerja di perkebunan atau perusahaan Belanda selama umur padi 3-5 bulan. Namun praktiknya ada yang sampai 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan bahkan ada yang sampai mati. Jika ada yang tertangkap selama bertani melarikan diri, maka akan mendapatkan hukuman cambuk. Yang keempat, jika panen itu gagal akibat bencana seperti banjir, longsor, gempa bumi, dan semacamnya, maka segala kerugian akan ditanggung oleh pemerintah. Namun berbanding terbalik yang terjadi di lapangan, penduduk tetap menanggung beban itu yang akan diperhitungkan kepada pengerjaannya berikut. Yang kelima, jika terjadi kelebihan hasil produksi atau overproduction dan melebihi kuota, maka kelebihan dari hasil produksi tersebut akan dikembalikan kepada penduduk. Namun yang terjadi di lapangan tidak seperti itu. Belanda akan mengumpulkan hasil produksi tersebut dan diambil sendiri. Yang keenam, pelaksanaannya akan diawasi oleh Belanda. Namun yang terjadi di lapangan lebih dilakukan oleh Belanda itu sendiri, yang karakternya kadang jauh lebih kejam, lebih bengis, dan tidak terkontrol. Era pasca kemerdekaan bisa dijelaskan seperti budaya korupsi yang sudah mendarah daging sejak awal sejarah Indonesia dimulai. Seperti telah diuraikan di atas, budaya korupsi kambuh lagi di era pasca kemerdekaan Indonesia, baik di era Orde Lama maupun di era Orde Baru. Titik tekan dalam persoalan korupsi sebenarnya adalah masyarakat masih belum melihat kesungguhan pemerintah dalam upaya memberantas korupsi tersebut. Ibarat penyakit, sebenarnya sudah ditemukan penyebabnya, namun belum dapat obat mujarab untuk penyembuhan budaya korupsi tersebut. Pada era di bawah kepemimpinan Soekarno-Hatta, tercatat sudah 2 kali dibentuk Badan Pemberantasan Korupsi, Paran, dan Operasi Budi. Namun ternyata pemerintah pada waktu itu menjalankan dengan setengah hati. Paran singkatan dari Panitia Ratuling Aparatur Negara, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Keadaan Bahaya, dipimpin oleh Abdul Haris Nasution dan dibantu oleh 2 orang anggota, yakni Profesor Muhammad Yamin dan Ruslan Abdul Ghani. Salah satu tugas Paran saat itu adalah agar para pejabat pemerintah diharuskan mengisi formulir yang disediakan. Istilah sekarang adalah seperti daftar kekayaan pejabat negara. Dalam perkembangannya, kemudian ternyata kewajiban pengisian formulir tersebut mendapat reaksi keras dari para pejabat. Mereka berdalih usaha Paran akhirnya mengalami deadlock karena kebanyakan pejabat berlindung di balik presiden. Di sisi lain, karena
pergolakan di daerah-daerah sedang memanas sehingga tugas Paran akhirnya diserahkan kembali kepada pemerintah Kabinet Juanda. Pada tahun 1963 melalui keputusan Presiden nomor 275 tahun 1963, upaya pemberantasan korupsi kembali digalakan. Nasution yang saat itu menjabat sebagai Menkohankam atau Kasab ditunjuk kembali sebagai ketua dibantu oleh Wiryono Projodikusumo. Tugas mereka lebih berat, yaitu meneruskan kasus-kasus korupsi ke meja pengadilan. Lembaga ini kemudian dikenal dengan istilah Operasi Budi. Sasarannya adalah perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga negara lainnya yang dianggap rawan praktik korupsi dan kolusi. Operasi Budi ternyata juga mengalami hambatan, misalnya untuk menghindari pemeriksaan, Dirut Pertamina mengajukan permohonan kepada Presiden untuk menjalankan tugas ke luar negeri. Sementara direksi yang lain menolak diperiksa dengan dalih belum mendapat izin dari atasan. Dalam kurun waktu kurang lebih 3 bulan sejak Operasi Budi dijalankan, keuangan negara dapat diselamatkan sebesar kurang lebih 11 miliar. Jumlah yang cukup signifikan untuk kurun waktu itu karena dianggap mengganggu prestis Presiden. Akhirnya Operasi Budi dihentikan. Menurut Subandrio dalam suatu pertemuan di Bogor, prestise Presiden harus ditegakkan di atas semua kepentingan yang lain. Selang beberapa hari kemudian, Subandrio mengumumkan pembubaran Paran atau Operasi Budi yang kemudian diganti namanya menjadi Kotrar atau Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi, di mana pada saat itu Presiden Soekarno-Hatta menjadi ketuanya serta dibantu oleh Subandrio dan Letjen Ahmad Yani. Sejarah kemudian mencatat pemberantasan korupsi pada masa itu akhirnya mengalami stagnasi. Era Orde Baru. Pada pidato kenegaraan di depan anggota DPR atau MPR tanggal 16 Agustus 1967, PJ Presiden Soeharto menyalahkan rezim Orde Lama yang tidak mampu memberantas korupsi sehingga segala kebijakan ekonomi dan politik berpusat di istana. Pidato itu memberi isyarat bahwa Soeharto bertekad untuk membasmi korupsi sampai ke akar-akarnya. Sebagai wujud dari tekad itu, tak lama kemudian dibentuklah Tim Pemberantasan Korupsi atau yang disebut TPK yang diketuai Jaksa Agung. Tahun 1970 terdorong oleh ketidakseriusan TPK dalam memberantas korupsi seperti Komen Soeharto. Mahasiswa dan pelajar melakukan unjuk rasa protes keberadaan TPK. Perusahaan-perusahaan negara seperti Bulog, Pertamina, Departemen Kehutanan banyak disorot masyarakat karena dianggap sebagai sarang korupsi. Maraknya gelombang protes dan unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa akhirnya ditanggapi Soeharto dengan membentuk Komite 4 beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa seperti Profesor Johannes I.J. Kasimo, Mr. Wilopo, dan Tojroko Aminoto. Tugas mereka yang utama adalah membersihkan antara lain Departemen Agama, Bulog, CV Waringin, PT Mantrus, Telkom, dan Pertamina. Namun komite ini hanya seperti macan ompong atau sebutannya karena hasil temuannya tentang dugaan korupsi di Pertamina tak direspon pemerintah. Ketika Laksmana Sudomo diangkat sebagai Pangkopkamtib, dibentuklah Opstip atau disebut Operasi Tertib. Diberikan tugas antara lain juga memberantas korupsi. Kebijakan ini hanya melahirkan sinisme di masyarakat. Tak lama setelah Opstip terbentuk, suatu ketika timbul perbedaan pendapat yang cukup tajam antara Sudomo dengan Nasution. Hal itu menyangkut pemilihan metode atau cara pemberantasan korupsi.
Nasution berpendapat bahwa apabila ingin berhasil dalam memberantas korupsi, harus dimulai dari atas. Nasution juga menyarankan kepada Laksmana Sudomo agar memulai dari dirinya. Seiring dengan berjalannya waktu, obstik pun hilang ditiup angin tanpa bekas sama sekali. Kemudian Presiden B.J. Habibie pernah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Berikut merupakan pembentukan berbagai komisi atau badan baru seperti KPKPN, yaitu Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, KPPU atau Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, atau Lembaga Ombudsman. Presiden berikutnya yaitu Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang juga membentuk Tim Gabungan Pemberantas Tindak Pidana Korupsi atau yang disebut TGPTPK. Badan ini dibentuk sesuai dengan keputusan Presiden di masa Jaksa Agung Marzuki Darusman dan dipimpin oleh Hakim Agung Andi Andjojo. Namun di tengah semangat yang menggebu-gebu itu untuk memberantas korupsi dari anggota tim melalui suatu judicial review Mahkamah Agung atau MA, maka TGPTPK ini akhirnya dibubarkan pada tahun 2001. Sejak saat itu Indonesia mengalami kemunduran dalam upaya pemberantasan KKN. Terima kasih. Itu saja presentasi dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.